Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini, Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang terus menuntun memimpin kami, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami melakukan dan menghidupi kebenaran-Mu setiap hari dalam langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami. Ketika kami berkumpul bersama-sama, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu di antara kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
kepadamu Tuhan. Setiap hari, haleluya, haleluya. Kau yang terus menuntun hidup kami, Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami. Berjalan dalam kebenaran-Mu, mengikuti jalan-jalan-Mu, masuk dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biar mata kami terus memandang Engkau, sebab Engkau Allah yang terus memimpin langkah hidup kami. Setiap hari untuk kami terus berjalan di dalam Engkau. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai amat suri. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulusanmu, agar aku menyenangkanmu,
kasih Tuhan, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami memuaskan Engkau, hidup kami menyukakan Engkau, itu kerinduan kami. Engkau Allah yang terus menuntun langkah hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kasih-Mu melimpah di dalam kami, hidup-Mu berlimpah bagi kami, untuk kami terus menghidupi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Allah yang mengerahkan kekuatan-Mu, menyatakan diri-Mu ke seluruh muka bumi ini Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu,
tinggal di dalam-Mu. Hatiku seperti hatimu, seturut kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, seturut salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, itu tujuan kami hidup, menjadi serupa denganmu. Itu yang Kau rancangkan sejak dari semula. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Pujilah Engkau Tuhan. Kami jodohkan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Dan sangat semua. Baik, halo semua. Gimana kabarnya malam ini? Baik, sekian ya. Suara oke ya? Cek satu. Suara oke? Baik.
Salam yang di radio mana radio nak? Ada di radio? Baik, oke. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Pekerjaan mengacu pada orang-orang yang menggunakan pengabdian mereka kepada Tuhan dan pengenalan mereka akan Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan dan melayani manusia. Inilah tanggung jawab manusia dan inilah yang harus dipahami oleh semua manusia. Oke. Sekarang ya. Dengan memberitahukan ini saudara, kita jadi tahu tujuan hidup kita ya. Jadi selain melayani Tuhan, kita mesti melayani sesama kita, melayani manusia. Ya. Makanya hidup kita bukan kita sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kristus itu saudara esensinya dia melayani manusia juga. Ya, menjadi hamba gitu ya. Nah, jadi dengan Tuhan itu mengambil rupa seorang hamba, dengan Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kita manusia ini, manusia kan ada unsur dagingnya gitu. Ya. Memang kita tahu daging kita tidak sama dengan daging Tuhan karena daging Tuhan adalah ciptaan baru, saudara. Dia tidak pernah dirusak oleh iblis, gitu ya. Nah, tapi setelah dia menampakkan diri kepada kita, setelah dia mengetuk pintu kita, kan dia masuk. Maka sejak dia masuk, kita mulai makan bersama-sama dengan dia, gitu. Makanan dia menjadi makanan kita. Apa makanan Tuhan? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kan sesederhana itu kan? Kan dia yang mengatakan itu. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah sekarang makanan itu menjadi kita kenal. Atau minimal kita mulai diajari tentang makanan kita yang sesungguhnya. Jadi saudara, dikatakan pekerjaan mengacu pada orang-orang yang menggunakan pengabdian mereka kepada Tuhan dan pengenalan mereka akan Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan dan melayani manusia. Itu. Jadi saudara, makanya ketika Tuhan datang ke dalam hidup kita, maka jangan heran dia akan dia akan mengizinkan kita itu mengalami apa itu direndahkan gitu ya. Mengalami ketidakadilan gitu ya. Itu adalah karena memang Tuhan sedang menjalani hidup di dalam kita atau menjalankan hidupnya di dalam kita. Jadi tidak usah kaget gitu dengan segala keadaan itu, saudara. Jadi memang saudara dia tahu saudara keadaan itu tidak menyenangkan gitu. Ya. Karena itu sangat menyakitkan bagi daging kita. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan ada di sana merasakan. Ada apakah? Ada masalah suaranya? Oke, suara oke ternyata. Baik. Nah, kita lanjut ya. Saya berharap kita mulai memahami sedikit demi sedikit ya. Sebetulnya saudara, apa yang kita pelajari ini saudara?
kalau kita runut kembali dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, sebetulnya tidak lari jauh gitu. Sekarang ini hanya penyempurnaan saja, atau kita sedang masuk ke satu zaman yang baru gitu. Namun tetap akan dikaitkan gitu. Makanya dikatakan, aku mendengar suara seperti yang aku dengar dulu, katanya gitu kan. Jadi sama seperti sekarang. Jadi apa yang Tuhan katakan sekarang itu tidak terpisahkan dari apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena kan ini kan Tuhan juga, Tuhan yang sama juga gitu. Kan Tuhan dan Allah yang di sorga itu, Tuhan yang di bumi dengan Tuhan yang di sorga kan tidak dapat terpisahkan gitu. Mereka satu ikatan yang sangat kuat gitu. Ini kan tentang ciptaan Allah gitu. Kan apa yang sudah Tuhan tetapkan pasti jadi kan gitu. Makanya ketika Tuhan katakan manusia itu rusak gitu, ya memang seperti itu adanya gitu loh. Makanya Tuhan kan tidak sembarang mengucapkan perkataan itu gitu. Sesudah sekian waktu lamanya barulah dikatakan manusia itu rusak gitu loh. Sebelumnya walaupun bangsa Israel itu sangat keras kepala, ketika Musa mengatakan bangsa Israel itu sangat keras kepala, kan Tuhan marah gitu. Jadi anggap tidak menghormati kekudusan Tuhan gitu. Nah, jadi sekarang ketika dikatakan manusia itu rusak, mana mungkin Tuhan salah gitu. Ya kan? Nah, jadi sekarang ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, disitulah saudara justru ada satu kelegaan sebetulnya ketika kita mengetahui kalau manusia itu rusak gitu. Apa untungnya kalau dikatakan manusia itu rusak? Nah, gitu. Apa untungnya bagi kita? Nah, gitu. Apa dampaknya? Apakah itu semacam kutuk? Oke, ya. Gitu. Tetapi di balik kutuk itu, saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Apa itu yang paling spesifik? Membuat kita mau tidak mau bergantung kepada Tuhan. Karena kita sadar kita rusak. Saudara mesti nangkap poinnya itu ya. Kenalilah Tuhan bahwa Tuhan itu murni gitu. Tidak ada kejahatan di dalam dia. Tidak ada niat jahat di dalam dia. Tidak ada kesalahan. Tidak ada perubahan di dalam dia gitu. Coba ya, bandingkan dengan apa saja dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini kan berubah-berubah kan? Jadi hati manusia beda dengan hati Tuhan itu adalah hati manusia licik gitu. Sudah titik gitu. Gak usah kita perpanjang. Kalau sudah dikatakan licik ya sudah licik gitu. Jadi ketika kita mengetahui hati kita licik, kan kita manusia. Gak boleh kita katakan hati manusia itu licik. Sementara kita bilang, oh hatiku gak licik gitu. Gak bisa kan, karena kita manusia gitu. Ya kan? Jadi dengan mengetahui kebenaran itu membuat kita itu akan terus datang kepada Tuhan. Karena kita sudah menyandang gelar manusia. Gitu. Kalau menurut Tuhan manusia itu satu, ya sudah. Macam mana lagi mau dibilang, saudara? Oke? Makanya kehidupan kita itu bergantung kepada bagaimana kita itu mengenal wataknya Tuhan. Gitu. Ya, tidak ada kelicikan di dalam dia.
Tidak ada basa-basi di dalam dia. Dia tulus. Jadi sebetulnya apa ya? Bahagia sekali kalau kita itu mulai mengenal Tuhan. Indah sekali gitu. Kan kalau kita berhadapan dengan dunia ini kan capek ya gitu. Karena gampang sekali berubah hatinya gitu. Tuhan tidak. Bisa dikatakan bahwa jalan masukmu adalah pekerjaanmu. Ingat tadi, pekerjaan mengacu pada orang-orang yang menggunakan pengabdian mereka kepada Tuhan dan pengenalan mereka akan Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan dan melayani manusia. Dikatakan, bisa dikatakan bahwa jalan masukmu adalah pekerjaanmu. Dan hal yang berusaha untuk engkau semua masuki selama melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan atau menjadi saksi. Kan menjadi saksi kan harus hadir di TKP. Kan kalau misalnya seseorang itu mau disumpah sebagai saksi, kan pertanyaannya begini, di mana kamu ketika peristiwa itu terjadi? Oh, saya ada di dapur. Ingat kasus Sambo dulu kan? Ketika semua di ini kan, wah berbagai macam gitu. Walaupun mereka bohong, ketahuan kan? Di mana kamu, di mana posisinya? Coba ini gambarnya, olah TKP. Waktu olah TKP itulah, disitulah kelihatan gelagat-gelagatnya. Apakah dia itu benar atau berbohong gitu. Nah, jadi sama saudara. Untuk menjadi saksi Tuhan itu, ya kita harus punya pengalaman bersama dengan dia. Itu artinya ya, menjadi saksi itulah jalan masukmu katanya gitu. Pekerjaanmu adalah jalan masukmu. Ketika kita mulai memahami Tuhan, saudara. Ketika kita secara perlahan mulai mengenali dia kan. Mengenali dia hari demi hari gitu. Itu adalah jalan masuk kita gitu. Seperti saya katakan tadi, ketika kita merenung gitu. Ketika kita coba pahami gitu, gimana Tuhan memperlakukan orang-orang kudus di zaman yang lalu. Ketika kita mencoba membayangkan diri kita, menempatkan diri kita seperti orang-orang kudus di masa lampau. Itu kan usaha untuk mencari kebenaran gitu. Ketika kita membayangkan Tuhan Yesus datang tiap pagi kepada Bapaknya, kita merenungkan gitu. Masa sih Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, kok dia masih berdoa kepada Bapa? Betapa malunya saya kalau saya tidak berdoa. Betapa sombongnya saya kalau saya tidak berdoa. Kan gitu kan kebenarannya. Tuhan saja berdoa. Masakan saya tidak berdoa? Siapa saya? Saya kan manusia. Gitu. Nah, setelah Tuhan berfirman, lihat aku berdiri di muka pintu. Kita langsung bayangkan. Tuhan ada di muka pintu kita. Lalu kita buka hati kita. Lalu kita melihat apa yang dilakukannya di dalam kita. Setelah sekian waktu lamanya, kita mulai menyadari betapa tekunnya Tuhan itu. Emang kita siapa? Gitu. Kita diangkat setinggi itu gitu. Masa kita
dipelihara, dituntun dia, gitu kan. Cobalah saudara belajar mengajari orang lain, menuntun orang lain gitu. Sabar nggak saudara? Belum tentu kan. Ngajar anak sendiri aja sulit kan, apalagi ngajar orang lain. Dibutuhkan satu kesabaran gitu. Jadi mengalami pekerjaan Tuhan bukan hanya berarti bahwa engkau tahu cara makan dan minum firman-Nya. Bukan hanya tahu bagaimana cara makan dan minum. Yang lebih penting, engkau harus tahu bagaimana memberikan kesaksian tentang Tuhan. Gitu. Memberikan kesaksian tentang Tuhan bukan bersaksi Yesus adalah Tuhan. Gitu. Kita beritakan kepada orang. Kau tahu nggak? Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah mati sekali salib. Nah, itu teori gitu. Itu doktrin gitu. Itu bukan pengalaman. Gitu. Ya. Nah, jadi beda ya dengan yang dimaksudkan memberikan kesaksian tentang Tuhan. Dan mampu melayani Tuhan serta mampu melayani dan membekali manusia. Seperti yang saudara lihat gitu. Kan tidak ujuk-ujuk seperti ini kan. Bisa menerangkan kepada saudara. Inilah yang dimaksud dengan pekerjaan. Dan inilah juga jalan masukmu. Inilah yang harus dicapai oleh setiap orang gitu. Jadi makanya saudara dari awal kan saya katakan jalan masuk, pelajaran jalan masuk ini sangat penting sekali gitu. Justru di pelajaran jalan masuk ini saudara, disinilah kita bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya gitu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu baru, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang datang kedua kali. Apa itu tempat tinggal Tuhan? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Itu kayak begitu kita memasuki jalan masuk ini saudara. Itu seperti ada yang menuntun kita. Nggak tahu. Dan itu tidak bisa ditiru sama iblis gitu. Nggak bisa. Nggak sampai pikiran dia ke situ saudara. Kalau bikin mujizat, dia masih bisa tiru. Kalau menyamar sebagai malaikat terang, menyamar seperti Yesus, dia pun bisa. Itu gampang dia tiru. Menurunkan api dari langit, membangkitkan orang mati, itu gampang. Membikin gereja besar gitu, gampang bagi dia gitu. Mudah bagi dia, mengumpulkan orang-orang. Anggap, walaupun saudara, mungkin mereka memuji, menyembah seperti itu saudara. Itu riskan sekali saudara, mereka itu tertipu saudara. Paling gampang saudara mengetahuinya, masuk saja sebentar dalam kehidupan mereka. Saudara akan lihat betapa tidak punya hidup yang sesungguhnya. Iya. Mau siapapun saudara bilang. Ya. Nah, jadi serta mampu melayani dan membekali manusia. Karena kan kita sama-sama manusia. Kita bukan keluar dari sekolah kayak satu sekolah kita belajar gitu, kita belajar di ini gitu kan. Lalu kita itu mengajarkan apa yang kita dengarkan, kita hafalkan gitu. Kita hafalkan banyak ayat firman Tuhan gitu.
Kalau firman Tuhan itu kita tidak tahu cara makannya, kita tidak memakannya, kita tidak menerapkannya, nggak bisa kita membekali orang lain. Karena kan yang membekali itu kan Tuhan juga. Bagaimana kita tahu kalau itu Tuhan gitu? Kalau roh kita tidak turut bersaksi gitu. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa lah. Kalau misalnya datang orang yang pintar gitu, bahasanya gimana gitu. Ketika datang kepada kita, bisakah kita bekali mereka? Apakah kita perlu sekolah tinggi, sekolah lagi gitu, supaya kita bisa mengimbangi kepintaran mereka? Apakah perlu seperti itu? Tuhan Yesus ketika mengajari ahli Taurat, umur dia masih sangat muda pada waktu itu. Tapi dia bisa mengajari mereka. Dari mana ilmu dia? Apakah dia belajar? Tidak. Tidak. Tiba-tiba saja saudara, apa saja yang dikatakan oleh mereka, itu bisa tiba-tiba saja dia terangkan. Ya, dia menyadarinya. Yang lebih ajaibnya saudara adalah dia bisa menunggu kapan, sampai kapan dia ditampilkan oleh Allah. Itu yang hebat. Oh, kalau sekarang ini coba saudara lihat lah. Kalau dia misalnya punya karunia, ingat nggak dulu yang dari apa itu? Dari Jogja itu saudara. Entah kemana dia sekarang saudara. Karena apa? Gampang diekspos. Langsung dilepaskan gitu. Dengan karunia-karunia itu. Oh, Tuhan Yesus dulu tidak begitu saudara. Dari segitu saudara, sampai umur 29 tahun, 17 tahun berarti. Baru dia dirilis saudara. Wah, untuk menunggu 17 tahun itu saudara, hebat, bersembunyi saudara. Ya, nah sama seperti kita, begitu kita mendengarkan semua firman Tuhan ini saudara, saya itu dalam hati gimana gitu ya. Tapi sekarang saudara, perlahan saudara, kita boleh melihat dalam persekutuan ini saudara, kita boleh melihat kehadiran Tuhan melalui setiap perkataan atau persekutuan kita setiap hari. Ya, lihat. Ada banyak orang yang hanya berfokus menyibukkan diri melakukan banyak hal bagi Tuhan dan berkhotbah di mana-mana. Tetapi mengabaikan pengalaman pribadi mereka dan melalaikan jalan masuk mereka ke dalam kehidupan rohani. Sebetulnya saudara, tanpa sadar kita itu sedang memasuki jalan masuk ini. Jadi sebelum kita belajar ini, kita itu sudah mempraktekkan jalan masuk itu sebetulnya. Sudah mulai mempraktekkan. Karena kan sebelum ini kita sudah punya banyak pengalaman. Jadi untuk bisa menjadi sabar dirilis oleh Tuhan ketika saya tunggu gitu, sabar. Setiap hari saudara kita ini kan, saya juga praktek gitu ya. Bagaimana menyampaikan, bagaimana buka mulut, bagaimana mengatakan semua yang ada dalam pikiran saya, bagaimana dengan berani, bagaimana mendengarkan akulah perisaimu. Itu sangat menolong sekali saudara. Bagaimana melewati kegagalan, bagaimana kesabaran Tuhan melihat kegagalan kita. Wah, itu rasanya saudara, bimbingan Tuhan itu ajaib sekali saudara. Ya. Sampai hari ini saudara saya kagum gitu. Tapi di dalam kekaguman itu tidak ada unsur meninggikan diri gitu. Justru yang ada, ya, karena ini Tuhan, dia bisa.
Saya juga harus bisa menempatkan diri. Kita harus bisa menempatkan diri kita. Iya, saudara. Jadi ketika nunggu, saya kadang-kadang nunggu ya, kapan ya Tuhan orang-orang ini bisa mendengarkan gitu ya. Saya sudah coba dulu ya, sharingkan sama teman-teman saya pendeta, beberapa yang saya coba ini. Jangan isi waktunya Tuhan, ternyata belum gitu ya. Tapi saya, kan, enggak tahu kan saya Tuhan. Mungkin kalau masalah ngomong kali Tuhan. Mungkin kalau dulu saya minder orang gitu. Tapi kan setelah engkau perlengkapi kan, saya bukan malah minder lagi. Justru kadang-kadang malah terlalu berani kan Tuhan. Saya tahu kok Tuhan. Kalau saya terlalu berani, saya sering salah kok Tuhan. Kan nyata kok Tuhan. Saya sering salah kok. Jadi dari itu saudara saya ya sudah berani nunggu gitu. Nggak lagi masalah. Dulu saudara saya merasa harus berbicara bagi Tuhan, harus bersaksi bagi Tuhan. Dulu saya begitu saudara. Kalau saya nggak bersaksi bagi Tuhan gitu, kalau saya nggak menangkan jiwa bagi Tuhan, rasanya itu saya kalah gitu. Rasanya saya nggak cocok jadi hamba Tuhan. Makanya dulu kan kita itu kan belajar bersaksi. Sampai kalau saya ingat dulu saya sampai cari orang penginjil, urapan penginjil gitu. Saya minta supaya didoakan oleh dia, supaya bisa menginjil. Setelah kita mulai memiliki pelayanan, melayani kemana-mana gitu ya. Dengan PD-nya gitu ya. Melakukan KKR yang dihadiri pendeta-pendeta juga. Kalau ke Siantar itu kan kumpul banyak sekali pendeta, saudara. Ya, saudara. Sekarang ketika diajarin kita, mendengarkan perkataan-perkataannya, belajar tentang jalan masuk ini, saudara. Jadi, apa yang kita alami, itulah yang sedang kita pelajari. Inilah yang telah menyebabkan mereka yang melayani Tuhan menjadi mereka yang menentang Tuhan. Karena apa saudara? Karena itu tadi sibuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Berkhotbah di mana-mana. Disitulah berubah dari yang melayani menjadi melawan atau menentang Tuhan. Ya. Makanya benar saudara. Kalau seorang hamba Tuhan besar ingin berjumpa dengan Tuhan ini saudara, itu benar-benar harus ditinggalkan semua pelayanan. Iya. Berani gak dia? Saya mau lihat dulu saudara, orang yang sudah melepaskan semua jabatan itu gak mudah saudara melepaskan itu saudara. Iya. Cukup penting posisinya gitu. Sinode kita besar juga. Dan di bangsa-bangsa dia cukup terkenal. Kalau benar-benar bisa meninggalkan, benar-benar saudara melupakan, benar-benar di reset ulang gitu. Saya lihat. Dan agar dia nggak akan berjumpa dengan kebenaran. Atau dia masih terus mencari simpati. Dengan diam-diam masih mungkin menelponi orang-orang gitu. Seperti siapa itu? Yohanes kan? Ketika dia sudah di penjara itu saudara. Dia mulai ini saudara. Mengasihani dirinya sendiri kan.
Aku mau cek dulu lah. Tuhan Yesus itu dapat apa tentang saya? Seringnya begitu, saudara. Tuhan Yesus dapat apa untuk saya? Makanya dia utus murid-muridnya. Coba tanyakan. Berarti kan saudara, dia itu sibuk terus melayani kan. Tidak pernah belajar bagaimana mengenali yang dilayaninya. Oh, Tuhan Yesus tidak sibuk melayani. Ya. Tapi dia belajar mengenali kehendak Bapaknya. Oh saudara, kalau tiap kali bicarakan tentang apa ya, bagaimana sikap Tuhan Yesus itu ya, itu kagum saudara. Iya. Terlalu rendah hati dia saudara. Iya. Pendeta-pendeta sekarang itu wah arogan sekali saudara. Mereka berani mengatakan dirinya hamba Tuhan, hambanya Yesus. Tapi tidak pernah, bahkan lebih tinggi daripada Yesus gitu loh. Karena katanya mereka hambanya Yesus. Oh Yesus saja hamba menghambakan dirinya gitu. Tidak mencari pujian manusia. Hamba Tuhan zaman sekarang. Membuat dirinya supaya dipuji orang. Berkhotbah bagus mungkin gitu kan. Mungkin memperlengkapi dirinya dengan bahasa-bahasa asli gitu. Ibrani kah? Bahasa Arab kah mungkin? Mereka tidak mau nanti dicap orang apa namanya pengetahuan teologianya cetek gitu saudara. Ya. Apakah Tuhan Yesus begitu? Tidak kan? Lalu kenapa mereka berani mengatakan diri mereka itu hambanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sangat rendah hati. Walaupun dia Tuhan, dia belajar merendahkan dirinya. Gitu. Ya. Setiap kali saudara kalau mengingat bagaimana Tuhan Yesus menjalani hidupnya ya. Saya itu kadang gitu. Iya hebat sekali ya Tuhan. Makanya kita akan mengatakan begini. Memang tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus. Di situlah baru kita tahu kalau memang dagingnya itu berbeda dengan daging kita. Jadi kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangannya sekali lagi dia ada di depan pintu hati kita. Barang siapa membuka pintu, mendengarkan aku dan membukakan pintu dan mempersilahkan aku masuk. Disitulah saudara daging kita ini akan mengalami inkarnasi Tuhan. Ya, disitulah baru kita boleh merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus dulu gitu loh. Ya. Oh, bukan seperti yang diajarkan guru kita. Memang mengarah ke situ yang diajarkan tentang cloning gitu ya. Tapi kedalaman daripada apa yang diajarkan sekarang ini jauh gitu dalamnya gitu loh saudara. Kalau dulu saudara ada unsur apa ya? Ada unsur sombongnya itu masih kuat gitu. Iya. Unsur lebih benar membenarkan diri itu masih kuat gitu. Unsur kuasanya itu masih kuat gitu. Unsur mendapatkan mahkota itu masih kuat gitu. Yang sekarang tidak.
Karena kita diperlihatkan tentang Tuhan yang sederhana, Tuhan yang normal. Diajarin kita kenormalan gitu loh. Dengan kita berani melepaskan keinginan untuk buat mujizat gitu kan. Melihat tanda-tanda. Dengan kita mulai melepaskan itu saudara, disitulah kita mulai melihat bagaimana makin lama Tuhan itu makin nyata saudara. Orang-orang ini yang telah melayani Tuhan dan melayani manusia selama bertahun-tahun telah begitu saja menganggap bekerja dan berkhotbah sebagai jalan masuk. Dan tidak seorang pun memandang pengalaman rohaninya sendiri sebagai jalan masuk yang penting. Disitulah saudara, mereka-mereka yang melayani kemana-mana, bahkan sampai mereka itu kejar-kejar gitu loh saudara, sampai mereka di penjara dan segala macam gitu. Karena itu tadi saudara, karena ambisi, karena kesalahan gitu loh. Jadi kesalahan, jadi banyak di antara mereka yang dikatakan di sini saudara. Jadi ketika Tuhan ini menjelaskan tentang ini saudara, jadi banyak pada waktu itu saudara yang sampai di penjara, sampai sampai kecewa dengan Tuhan gitu loh. Tuhan, kami sudah memberitakan Injil, kami dikejar kemana-mana. Di mana engkau Tuhan gitu loh. Mereka meniru caranya Paulus. Emang iya akan dilindungi gitu loh. Paulus itu gak takut mati. Dia pergi kemana-mana. Tapi walaupun seperti itu, firman Tuhan katakan, dia tidak mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Dalam pikiran dia cuma mahkota gitu loh. Mahkota kehidupan gitu. Upah. Makanya saudara, kalau orang yang di pikiran dia itu upah, nanti dulu di sebelah kanan. Wah, makanya Tuhan Yesus itu gak pernah saudara mengiming-imingi mereka dengan itu saudara. Jangan kamu bangga kalau kamu bisa ngusir setan. Jangan kamu bangga dengan itu semua. Tapi bersyukurlah, banggalah kalau namamu tercatat dalam buku kehidupan. Lalu bayangan orang, oh sudah tercatat di sini. Gak ngerti esensinya apa itu buku kehidupan. Buku kehidupan itu artinya orang tercatat untuk hidup gitu loh. Berarti kan hidup itu kan bergerak gitu loh. Tidak monoton. Sementara orang-orang ini jadi begitu, kesalahpahamannya adalah begitu mereka sudah mencapai sesuatu gitu, jadi mereka akan berhenti gitu loh. Istirahat gitu loh. Makanya kan ayatnya kan bilang begitu. Kepada mereka dikatakan mereka akan harus beristirahat sampai kan gitu kan. Sementara buku kehidupan itu artinya adalah untuk hidup. Hidup itu kan bergerak saudara. Istirahat itu tidur saudara. Wong Tuhan masih bekerja. Berarti kalau mereka beristirahat, berarti mereka kan tidak ikut lagi kan dalam perjalanan Tuhan kan? Betul nggak? Orang katanya dia turun memerintah. Memerintah itu kan bekerja. Maka tidak benar gitu? Kan
Orang yang mengharapkan upah itu kan setelah selesai bekerja kan. Berarti kalau mereka berhenti bekerja kan berarti berhenti hidup kan. Kenapa Tuhan Yesus sebut Abraham itu bersukacita melihat hariku? Berarti Abraham itu hidup. Memperhatikan prosesnya. Sampai dia lihat keturunannya. Bukan keturunan-keturunannya. Keturunannya berarti satu. Yaitu Yesus. Wah, ganti-ganti. Makanya dikatakan Abraham bersukacita melihat hariku. Karena dari dulu dia nunggu selama ribuan tahun. Siapa yang dimaksud keturunanku ini? Jadi ketika dia persembahkan Ishak, saudara. Kan itu berarti kan sudah diberikan dia kepada Tuhan. Akan ada gantinya. Itulah nubuatan yang terus direnungkan dia. Jadi ketika Yesus mengucapkan perkataan itu, saudara, Abraham bersukacita melihat hariku. Wah, memang betul, saudara. Itu, saudara, itu di sorga itu, saudara, di alam roh itu, Abraham itu seperti melompat, saudara. Yes, saudara. Ya, seperti itulah kita, saudara. Wah, kalau saya lihat dulu bapak saya ketika dia dibaptis itu ya. Saya itu teringat sekali kalau dia cerita itu. Saya melihat cahaya Tuhan. Dia dengan bangga menceritakan itu kepada saya. Ya. Kan pada waktu itu kan pasti dia membayangkan apa maksud daripada cahaya terang itu. Dia kan bawa itu kan sampai akhir hidupnya kan. Jadi ketika saya keturunannya menceritakan semua tentang perbuatan Tuhan. Ketika saya menyebut orang tua saya. Oh, orang tua saya, bapak saya pun bersukacita melihat hariku. Iya. Terus begitu. Itu masuk akal, saudara. Kenapa masuk akal, saudara? Lah, bapak saya kan manusia. Bapak saya kan melahirkan saya. Secara DNA, ada DNA dia di dalam hidup saya. Makanya, saudara, sampai sekarang, saudara, model tanda tangan saya itu mirip dengan bapak saya. Saya mau robah itu pakai, selalu kan itu kan, saya ini ya. Iya itu. Cara bapak saya itu tanda tangan itu. Saya nggak bisa robah, saudara. Saya coba bikin dari P aja nggak cocok, nggak pernah cocok. Saya pernah mau bikin ini gitu. Persis seperti itu, saudara. Baik, mari kita lanjut, saudara. Sebaliknya, mereka menggunakan pencerahan yang mereka peroleh dari pekerjaan Roh Kudus sebagai modal untuk mengajar orang lain. Ketika berkhotbah, mereka sangat terbeban dan menerima pekerjaan Roh Kudus, dan melalui hal ini mereka mendengarkan suara Roh Kudus. Pada waktu ini mereka yang bekerja dipenuhi perasaan puas akan dirinya, seolah-olah pekerjaan Roh Kudus telah menjadi pengalaman rohani mereka sendiri. Mereka merasa bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan adalah dari keberadaan mereka sendiri. Tapi sekali lagi tampaknya pengalaman mereka sendiri tidaklah sejelas yang mereka paparkan. Lebih dari itu, sebelum berbicara mereka tak terpikirkan tentang apa yang akan mereka katakan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, perkataan mereka mengalir keluar tanpa henti. Setelah engkau satu kali berkhotbah dengan cara demikian, engkau merasa bahwa tingkat pertumbuhanmu yang sesungguhnya tidaklah sekecil yang engkau yakini, dan seperti dalam sebuah situasi di mana Roh Kudus telah bekerja dalam dirimu beberapa kali, engkau pun yakin bahwa engkau sudah memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, dan secara keliru meyakini bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah jalan masukmu sendiri dan keberadaanmu sendiri.
Lihat saudara. Apa yang saya katakan, mungkin apa yang saya sering jelaskan sama saudara pas dengan ini. Ya. Jadi makanya saudara ketika dijelaskan kemudian saudara, ya ketika mendengarkan perkataan ini, ya betul memang. Jadi awalnya itu memang pekerjaan Roh Kudus. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu belumlah jalan masuk kita. Iya. Itu masih namanya itu Roh Kudus yang bekerja. Beda dengan pengalaman kita sendiri. Nah, pengalaman kita itulah jalan masuk kita gitu loh. Pekerjaan kita itulah. Jadi hasil daripada pencerahan itu hikmat apa yang tumbuh gitu. Setelah kita mengambil sikap duduk di kaki Tuhan, itulah baru ada pekerjaan Tuhan di dalam kita. Kalau kita hanya bergerak, misalnya ketika kita buka mulut seperti yang saya katakan gitu, tiba-tiba saja saudara, Roh Kudus itu mencerahkan sehingga bisa bicara dengan ini terus gitu loh. Awalnya memang begitu. Tapi belum itu jalan masuk yang sesungguhnya. Nah, itu diterangkan di sini saudara. Nah, jadi tanpa sadar saudara, jadi untuk mengetahui apa yang baru dijelaskan ini, kita harus melewati dulu. Barulah kita mengatakan, barulah saya mengatakan, oh iya ya, betul juga. Setelah kita menjalaninya dulu. Jadi bukan kita pelajari dulu kayak gini. Kalau kita pelajari dulu kayak gini, oke, nanti kita akan mengaturnya gitu. Kita akan menirunya. Oh, kalau kayak gitu nanti berarti, oh itu bukannya. Oh, jadi gimana dong? Itu berbeda itunya saudara. Efeknya itu berbeda gitu loh. Sama kalau kayak orang main apa itu, biliar itu ya. Ketika dipukul, oh, kalau abang saya itu kalau cerita gitu ya. Kalau dipukul segini dengan tekanan segini, efeknya berbeda gitu. Sudut kemiringan, sama saudara dengan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita menjalaninya saudara, ketika kita mendengarkannya, jadi setiap hari ketika kita melakukannya, tingkat pengertian yang kita alami itu berbeda-beda. Nah, jadi jalan masuk itu adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan Roh Kudus. Ah, gitu loh. Ngerti ya? Nanti akan ngerti. Lama-lama sudah akan ngerti. Karena alasan inilah, ketika engkau melayani orang lain, engkau harus membedakan dengan jelas antara tingkat pertumbuhanmu dan pekerjaan Roh Kudus. Di sini baru kita bisa membedakan nanti, saudara. Ya. Hal ini akan mempermudah jalan masukmu dan akan lebih bermanfaat bagi pengalamanmu. Makanya saudara, semua ini jadinya real. Makanya tepat dikatakan, kita itu sekarang barulah kita itu mulai mengenal Allah yang nyata, saudara. Baru sekarang ini, saudara. Kemarin-kemarin belum. Apalagi sebelum kita mengenali ini, saudara. Allah kita masih samar-samar, saudara. Jadi dengan mengatakan apa yang disembah oleh umat beragama adalah Allah yang tidak nyata, ketika kita mengatakan itu bukan berarti kita itu sedang mengatakan diri kita benar, tidak. Bukan. Tapi kita ada dalam keadaan yang benar. Pada keadaan ini, oke, puji Tuhan. Tapi jangan terlalu bangga dengan keadaan itu. Gitu. Tak ada gunanya. Gitu.
Yang ada gunanya adalah alamilah Tuhan itu. Alamilah Tuhan yang nyata itu. Sambutlah kedatangan yang kedua kali gitu. Berdoalah kepada Roh Kudus gitu. Mintalah bimbingan Roh Kudus gitu. Lalu masukilah dengan iman. Ketika kita berani memasuki dengan iman, oh, gak peduli apakah kita salah atau benar, saudara. Enggak. Justru belajar yang benar harus melewati kesalahan dulu. Itu baru belajar yang benar. Karena kalau kita nggak salah, kita nggak tahu apa yang benar. Makanya kita melewati dari pelayanan kita, dari kita lahir baru di gereja itu, kita pindah dari situ, kita masuk ministry, kita keluar lagi dari situ. Sekarang kita masuk lagi, sekarang kita diperhadapkan dengan hal ini. Orang-orang meninggalkan kita, apa sikap kita? Itulah saudara. Ketika manusia menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai pengalaman mereka sendiri, ini menjadi sebuah sumber kemerosotan. Nah, jadi kita mesti mengenali itu. Apa pengalaman kita sendiri? Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu berarti kasih karunia, anugerah. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah mendampingi pekerjaan Tuhan. Wah, untuk benar-benar kita itu boleh memiliki jalan masuk ini, sudah. Ini sangat penting, sudah. Ini nggak mudah kita dapatkan, sudah. Itulah sebabnya aku katakan bahwa tugas apapun yang engkau semua laksanakan, engkau harus menganggap jalan masukmu sebagai pelajaran yang sangat penting, gitu. Di antara semuanya. Jadi bukan apa yang sudah kita capai. Karena apa yang kita capai itu, saudara, sering sekali justru itu adalah pekerjaan Roh Kudus gitu loh. Iya. Makanya saudara, kenapa dikatakan kenapa jadi Paulus itu tidak menemukan jalan masuknya? Adalah karena kan dia tidak sadar, kan sebetulnya kan karena pekerjaan Tuhan yang akan dikerjakan di dalam dia loh. Itu anugerah gitu loh. Itu belum ada andilnya Paulus gitu, belum ada. Makanya sebetulnya ketika dia mulai menemukan dirinya itu manusia celaka, harusnya itu sudah dari situ dia bisa masuk harusnya. Tapi saudara, dia berhenti di apa? Aku sudah mendapatkan mahkota. Bagiku sudah tersedia mahkota kehidupan. Karena dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu perkataan dia, bukan perkataan Tuhan gitu loh. Dia terus sibuk melayani. Makanya dia disebut pelaku pelayanan. Makanya rasul itu disebut pelaku pelayanan gitu loh. Padahal harusnya sudah di ending hidupnya kan dia sudah sadar kan. Semua meninggalkan dia gitu loh. Makanya harusnya di ending itu sadar gitu loh. Makanya saudara, kalau guru kita itu rasanya dia itu di endingnya itu ya rasanya gimana gitu ya. Ketika dia mengatakan, aduh aku sudah lama sekali gak merasakan hadirat Tuhan. Saya gak ikut dalam doa itu waktu itu. Teman-teman kita yang ikut gitu. Yang senior-senior yang ikut.
Tapi mana berani mereka menasehati. Mereka gak melihat. Karena apa? Terlalu meninggikan manusia. Dengan terus mengulang-ulang semua pelajaran itu, saudara. Tahukah saudara, mereka tidak akan bisa keluar dari keadaan itu. Ya, pasti akan sama dengan gurunya nanti. Pasti sama. Sayang sekali. Mereka gak punya pengalaman sendiri. Semua yang diajarkan itu bukan pengalaman mereka. Bahkan boleh dikatakan itu masih teori. Ya. Orang bekerja untuk memenuhi kehendak Tuhan, untuk membawa semua orang yang berkenan di hati Tuhan ke hadapannya, untuk membawa manusia kepada Tuhan, dan untuk memperkenalkan pekerjaan Roh Kudus serta bimbingan Tuhan kepada manusia, dan dengan cara demikian menyempurnakan buah-buah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu sangat penting untuk engkau semua benar-benar memahami tentang hakikat dari pekerjaan. Apa esensi daripada pekerjaan itu? Sebagai orang yang dipakai Tuhan, semua orang layak bekerja bagi Tuhan. Artinya semua orang memiliki kesempatan untuk dipakai oleh Roh Kudus. Namun ada satu hal yang harus engkau semua sadari. Ketika manusia melakukan pekerjaan yang diamanatkan Tuhan, manusia telah diberi kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan dan diketahui manusia bukan seluruhnya merupakan tingkat pertumbuhan manusia. Jadi engkau mesti bisa membedakannya, kata Tuhan. Jadi tingkat pertumbuhan kita bedakan dengan pekerjaan Tuhan di dalam dirimu. Setiap orang memang dipakai oleh Tuhan. Tetapi apa yang sudah engkau pahami ketika engkau dipakai oleh Tuhan? Itulah pertumbuhanmu. Itulah jalan masukmu. Kira-kira begitu. Oh, saudara, memang saudara ini sungguh dalam sekali, saudara. Makanya kalau kita itu tidak mendengarkan dengan baik, dengan serius, dan mempraktekannya, saudara, ini masih lama akan kita pahami, saudara. Tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Tapi bersabarlah, saudara. Karena Tuhan itu sabar sekali, saudara. Iya. Yang penting, saudara, kita ngikutin Tuhan terus. Berdoalah kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat engkau lakukan adalah mengetahui dengan lebih baik kekuranganmu sendiri selama melakukan pekerjaanmu dan mulai menerima pencerahan yang lebih besar dari Roh Kudus. Itu tadi yang saya katakan, saudara. Berdoalah. Sadarilah kekurangan. Orang yang menyadari kekurangannya akan berdoa, saudara. Orang yang menyadari kekurangannya akan memperbaiki sujudnya, saudara. Iya. Itulah orang yang menyadari kekurangannya. Orang yang menyadari kekurangannya akan belajar. Akan mulai, saudara, punya catatan-catatan, saudara. Iya.
Dengan cara ini engkau semua akan dimampukan untuk memperoleh jalan masuk yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Jika manusia menganggap bimbingan yang berasal dari Tuhan sebagai jalan masuk mereka sendiri dan sebagai sesuatu yang pada dasarnya ada dalam diri mereka, maka tidak ada kemungkinan bagi tingkat pertumbuhan manusia itu untuk berkembang. Makanya kan, barang siapa membuka pintunya, aku akan masuk ke dalam. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan bicara, orang itu pun bicara. Ada pemahaman dari Roh Kudus, ada pemahaman kita sendiri. Pemahaman kita sendiri itulah tingkat pertumbuhan kita. Itulah yang lebih penting. Ya, nggak bisa menolong, saudara. Nggak bisa hanya dari Tuhan. Kalau hanya dari Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Mana boleh dikatakan kita mendapat upah kalau bukan pekerjaan kita. Harus pekerjaan kita. Memang kan pekerjaan Roh Kudus itu sudah harus pasti dia tunjukkan dulu kepada kita dong. Supaya kita mengenali wataknya. Oke? Kalau tadi saya katakan, saudara, kalau saya hanya mengagumi Tuhan Yesus tanpa berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya cuma begini, hebat sekali Tuhan Yesus, dia seperti dia. Sementara saya diam, gak berubah. Apakah itu dikatakan, apakah ada gunanya kekaguman saya itu? Gak ada gunanya. Ketika melihat kesabaran Tuhan, lalu saya gak sabar gitu. Bisa gak? Berubah gak saya? Gak berubah, gak ada gunanya. Kalau seperti itu dilemparkanlah dia. Satu kalimat lagi. Nah ini dia. Pencerahan saat Roh Kudus bekerja dalam diri manusia terjadi ketika mereka berada dalam keadaan yang normal. Pada saat seperti itu orang sering keliru mengira bahwa pencerahan yang mereka terima adalah tingkat pertumbuhan mereka sendiri yang sebenarnya. Karena Roh Kudus mencerahkan dengan cara yang sangat biasa. Dan dia memanfaatkan apa yang pada dasarnya ada dalam diri manusia. Ketika orang bekerja dan berbicara atau ketika mereka berdoa dan melakukan saat teduh, suatu kebenaran tiba-tiba menjadi jelas bagi mereka. Namun pada kenyataannya hal yang manusia lihat itu hanyalah pencerahan Roh Kudus. Tentu saja pencerahan ini berkaitan dengan kerjasama manusia dan tidak merepresentasikan tingkat pertumbuhan manusia yang sebenarnya. Setelah suatu periode pengalaman di mana manusia menjumpai beberapa kesulitan dan ujian, tingkat pertumbuhan manusia yang sebenarnya menjadi jelas dalam keadaan seperti itu. Disitulah baru jelas ketika satu periode. Makanya saudara, ketika kita melihat kehidupan kita, makanya sekarang kita jadi melihat, sekarang kita tidak lagi tidak lagi terburu-buru dalam kehidupan ini. Tidak lagi kan? Sekarang kita mulai menganggap setiap apa yang kita akan hadapi, yang sedang kita hadapi, baik yang akan kita hadapi, itu akan menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bertumbuh. Jadi ingat ya, kalau keadaan kita normal itu membuat Roh Kudus itu bekerja.
Apa itu saudara? Kita menenangkan hati kita. Kita berdoa. Kita membaca firman Tuhan. Itulah kerjasama kita. Maka Roh Kudus bekerja gitu loh. Menerangkan kepada kita gitu loh. Itu kan dari pihak Roh Kudus. Dari pihak kita apa? Nah, itulah yang dikatakan betapa pentingnya jalan masuk ini gitu. Jalan masuk ini adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya, sekarang saudara kita bisa lanjutkan lagi. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Kau sudah mengajari dan menuntun kami dengan segala kesabaran. Pujilah Tuhan, malam ini Tuhan kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.